Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman berapa? Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir ada dua hadis ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Terus ada lagi hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya. Ketemu ya? Nah, sekarang waqala Zaruk, Syekh Zaruk. Waqala qala. Ini yang qala ini siapa? Syekh Zaruk. Wa mawazinuha lan utawi pira-pira ukurane bid'ah iku salah satu ono telu. Jadi ada tiga cara untuk menimbang, mengualifikasikan. Ada tiga cara untuk mengukur apakah ini bid'ah atau bukan. Al awalu utawi kang kawitan yang pertama iku an yundoro fil amril muhdas. An yundoro fil amril muhdasi. Fa in syahidalahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaisa bibid'atin. Yang pertama ini dilihat dari perkara yang baru itu. Ya, yang pertama ini dilihat dari perkara yang baru itu. Ketika didapat perkara itu terdapat di dalam mu'dhamu syariah. Sebagian besar terdapat di dalam syariat. Dan asal-asalnya maka bukan bid'ah. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Ketika perkara yang baru itu bertentangan, nah ini ya, bertentangan dari syariat, maka batil. Mana batil? Batal atau sesat, dhalalun sesat. Wa in kana mimma taraja'at fihil adillatu wa tanawalat husyubhatu wastawat fihil wujuhu u'tubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Nah, tadi ini ya, ketika perkara itu ada kecocokan di dalam syariat, maka ini bukan bid'ah. Tapi ketika perkara yang baru itu kok bertentangan dengan syariat, maka ini dinamakan bid'ah atau batil dan menyesatkan. Nah, akan tetapi ketika ada suatu perkara dan itu samar, iki masuk di dalam syariat atau bukan. Ada suatu perkara yang baru iki jek samar, ngerti jek samar ya? Samar maksudnya iki api tapi ono enggak nanggo syariat. Samar. Maka ini perlu ditelaah dulu pandangan-pandangannya. Gak langsung dihukumi, nang syariat gak ono, biyen zaman Nabi gak ono maka bid'ah. Enggak, dilihat dulu. Ngerti ya?
Nek wis ono ya wis bukan bid'ah, nek gak ono atau bertentangan dengan syariat, ya sudah ini bid'ah. Tapi kok ono barang baru yang muncul, tapi jek samar, ya ojo kesusu dihukumi, perlu ditelaah kembali. Paham tum? Nah, contohnya nanti di belakang. Lah, ketika famatarajaha min dzalika rujiat ilaihi. Nah, ketika dari apa namanya itu tadi beberapa yang muncul dan tarojaha itu dicari yang rojih, dicari yang paling rojih itu paling terpercaya, maka dia dikembalikan. Maksud dikembalikan itu ya dijadikan rujukan. Contohnya nanti di belakang. Jadi cara yang pertama untuk memilah ini bid'ah atau bukan, dilihat perkara itu ada nggak kesesuaian dengan syariat. Paham tum? Ada nggak kesesuaian? Kalau ada kesesuaian berarti ini bukan bid'ah. Tapi ketika hal baru ini muncul dan bertentangan dengan syariat, berarti dia ini bid'ah. Terus ketika hal baru yang muncul itu kok belum ada kejelasan, masih samar, maka jangan langsung dihukumi ini bid'ah atau bukan, perlu ditelaah kembali. Nah, oke. Al-mizanu asani i'tibaru qawaidil a'immati. Al-mizanu asaniu utawi pertimbangan kang nomor loro iku i'tibaru qawaidil a'immati, melihat kaidah imam mujtahid wasalafil ummatil amilina bitoriqis sunnati. Cara yang kedua itu adalah melihat tentang kaidah-kaidah yang dipakai oleh imam mujtahid. Imam mujtahid itu siapa aja sih? Imam mujtahid itu siapa aja? Maaf saya. Imam mujtahid itu ada madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Itu imamul arba'ah, imamul mujtahid yang berusaha berijtihad untuk mencari hukum atau menemukan hukum. Jadi jangan bingung nanti ada 4 madzhab, imam 4 tadi itu ya. Referensinya mereka sama, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, 4. Cuma begini, kayak ini di Indonesia ya, saya ngomong kuliner karena kita ini puasa, kata buka nih bakas kuliner enak loh ya. Orang Sumatera itu sukanya itu pedes sama berminyak. Orang Jawa itu sukanya sedang terus manis, iya kan? Terus orang Bali itu sukanya pedes tapi rada-rada hambar. Pernah ya makan sambal tapi sambal itu nyentak, ngerti nyentak nggak? Rasanya itu pedesnya itu nemen, Idris. Pedesnya itu nemen. Sekarang saya tanya, banyak model apa mang jenenge sambal. Terus saya tanya begini, komposisinya sama nggak? Hah? Pasti kan cabai rawit ya, cabai merah, ono tomat, terus apa nih? Ono terasini, ono garamnya begitu ya. Cuma begini, kamu mau masak buat siapa? Oh, buat orang Sumatera. Ah ya sudah, racikannya seperti ini, komposisinya seperti ini. Oh, digawe wong Jawa, wong Jawa senengane manis, terus gak tak pedes. Oh, racikannya seperti ini guloe, cegak nemen-nemen. Oh, gawe wong Bali, oh racikannya seperti ini, seperti ini. Komposisinya seperti ini, takarannya seperti ini. Ngerti ya ini ya? Sama atau beda dari 3 model sambal tadi itu? Sama atau beda? Beda. Sesuai dengan selera orang yang akan makan, sesuai dengan kebutuhan. Lah, para imam madzhabul arba'ah tadi itu juga sama.
referensinya ngambil dari Al-Quran dan hadis. Tapi dilihat, iki sing ngelakoni syariat iki wong Indonesia, apa wong Timur Tengah, apa wong Eropa, apa wong Amerika. Ngerti? Referensinya sama. Tapi ketika mencari hukum dengan komposisi dan sebagainya itu berbeda sesuai dengan tempatnya. Kita orang Indonesia rata-rata Syafi'i. Dimana kamu kalau ketemu sama wanita yang ajnabiyah, guru mahram, bukan muhrim ya. Wanita bukan mahram, bukan muhrim, mahram sing bener. Nek muhrim iku wong sing kate berihram. Itu bukan muhrim, itu keliru. Kabeh duduk muhrim, enggak umroh gak haji kok. Kalau kamu menyentuh wanita yang bukan mahram itu batal. Kalau di Mekah madzhabnya beda mana? Kayak orang tawaf. Itu kan lanang wedok campur. Harus pindah madzhab. Bersentuhan nggak apa-apa. Yang penting tidak didasari oleh hawa nafsu. Itu tidak membatalkan wudhu. Tapi nanggo Imam Syafi'i dengan nafsu atau tanpa nafsu tetap batal. Semuanya referensinya sama dari Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas. Cuma pengamal mazhab-mazhab ini kan menyesuaikan tempat. Indonesia itu wargane apa? Ini kan negara yang seperti ini modelnya. Musimnya ya seperti ini. Lo ada loh di mana itu ya? Swiss atau mana saya lupa itu. Puasa itu kalau kita kan puasa berapa jam? Hah? Dari subuh sampai maghrib berapa jam? 12 jam ya. Itu ada yang 18 jam loh. Pernah dengar berita di mana matahari itu lebih lama daripada malam. Ono sing kewaliane malam lebih lama daripada matahari terbit. Lalu bagaimana menyelesaikan puasa yang seperti itu? Melok Syafi'i. Iya nek podo kita ini kan antara malam dan siang kan sama kita ini. Lah di negara yang malamnya lebih lama atau siang yang lebih lama, apa gak kok cacing mulut itu? Mulat kono nang Indonesia wis buka, nang kono 18 jam. Poso 18 jam ya apa? Lah tentu di sini nanti fikirnya juga menyesuaikan. Paham ya? 4 mazhab atau mungkin dari kalian ada yang mau membuat mazhab baru dan mazhabul khamsah. Gak main-main loh, nomor hukum gak ngawur. Gak ngawur. Nah ini namanya nanti mang qawaidul a'immati, kaidah-kaidah para imam mujtahid. Wa salafil ummatil amilin, salafil ummatil amilin itu salafus soleh. Kasih keterangan, boleh kamu tulis di pinggir-pinggir boleh. Salafus soleh. Salafus soleh itu apa? Kitabmu kok kena tinta, jadi pakaiin aja. Kitab kok ditumpai tinta biaya jadi tanah. Terus pakai itu aja. Salafus soleh adalah generasi Islam terdahulu yang soleh. Tulisin nggak pinggir-pinggirnya gak apa-apa. Apa nih sore kitab itu? Salafus soleh adalah generasi Islam terdahulu yang soleh, seperti sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan ini adalah generasi terbaik di zaman itu. Generasi Islam yang terdahulu yang soleh, seperti sahabat, tabi'in, tabi'in. Sahabat itu apa sih? Ini yang ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu secara teori ya. Sahabat itu adalah orang, ada 3 syarat. Orang yang hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Kanjeng Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Ini sahabat. Lah sedangkan tabi'in ini sudah beda generasi. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat, di mana mereka sudah tidak melihat Kanjeng Nabi. Ngerti maksudnya? Tabi'in itu muridnya sahabat, di mana tabi'in ini tidak melihat
Kanjeng Nabi. Lah kalau tabi'in iki murite tabi'in, di mana mereka wis gak menangi sahabat. Gurune sapa gurune? Tabi'in. Nabi iku gurune sahabat, sahabat iku gurune tabi'in, tabi'in gurune tabi'in. Lah engko nek terus nomene sariku tabi'in, tabi'in. Sampai sekarang iki, Bu. Generasi kepiro kita ini? Mangane gampangane santri iku muridé yai, gurune santri yai, para ulama. Lah al ulama warasatul ambiya, wis ngono ae dipangkas ngono ae gak suwe-suwe. Para kiai, para ulama iku pewarise para nabi. Lah santri muridé kiai. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Wa ma wafaqa usuluhum fa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Fa kullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Oke. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Ketika ada yang bertentangan atau bertolak belakang dengan ini tadi ya, qawaidil a'imah wa salafil ummati, apa salafus soleh, bertentangan dengan mereka bikulli wajhin, dengan setiap pertimbangan, fala ibrata bi, maka tidak diterima. Pokoknya ono hal baru muncul. Ini cara yang kedua ya, tadi kan cara yang pertama, ini sekarang yang cara yang kedua. Disesuaikan dengan ajarannya para salafus soleh dengan imam madhab. Kok podo berarti gak bid'ah, tapi kok bertolak belakang. Di madhabul arba'ah itu gak ono ajaran koyok ngunu, fikih misalkan. Contoh ya. Nanti ada di belakang, coba saya kasih tak spill dikit aja. Wudu itu sing bener sampai sikut apa cuma tangan tok? Yo tanya balik lo, madhab siapa saat itu? Nah madhab Syafi'i ya sampai sikut. Enggak, madhab yang lain tuh sampai gini aja cukup. Dalilnya apa? Di Mekah ketika qat'ul yad itu gak sampai ini, cuma di sini yang dipotong. Maka dalil motong tangan itu yang namanya tangan itu cuma segini. Itu di Mekah. Nah gini enggak. Nek kamu wudunya Syafi'i ya kudu sempurna sampai siku kan? Paham ya? Lagi ono pokoknya membasuh sebagian tangan itu wis cukup. Padahal 4 mazhab gak koyok ngono. Ngajarno berwudune. Iki ono ajaran anyar, wudune kok mek ngene koyok cuci koyok nang kobokan lho apa jenenge? Iki bertentangan toh. Ya wis aja dieloki. Berarti iki ya masuk golongan yang kedua ini. Fala ibrata bi, maka tidak diterima. Wa ma wafaqa usuluhum fa huwa haqqun. Nah, ketika ada kecocokan dengan kaidah-kaidah undang-undang tadi, undang-undangnya imam mazhab, undang-undangnya salafus soleh, fa huwa haqqun, maka dia itu benar atau diterima. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Walaupun ada perbedaan sedikit di dalam furu' ataupun usul, cabang atau pokok. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilah, maka setiap segalanya itu mengikuti asalnya dan dalilnya. Pokoknya gak bertentangan dianggap, tapi nek bertentangan, nah ini berbahaya iki. Waqat amin qawaidihim annama amila bi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu an yakuna bid'atan wala madmumatan. Waqat amin qawaidihim annama amila bi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu an yakuna bid'atan wala madmumatan. Nah, sesuatu yang
diamalkan oleh salafus soleh dan diikuti oleh al-kholaf. Nah, ono salafus soleh, salaf ya, ono kholaf. Kholaf itu ya yang datang setelah salaf. Ngerti maksudnya? Salaf, kamu tahu pondok salaf ya? Pondok kholaf ya kayak kita ini, pondok modern. Maksudnya kalau di kitab ini dijelaskan salafus soleh kan umat yang terdahulu, sing ngomong ya sahabat, tabiin. Lah kholaf ya generasi setelahnya. Ngerti maksudnya? Nah, apa-apa yang dilakukan oleh salaf terus kemudian diikuti oleh kholaf, itu tidak sah kalau dia itu dikatakan bid'ah atau mazmumah, tercela. Lah salaf iki gurune duwe murid jenenge kholaf. Jenenge kholaf ngikuti salaf. Kok diarani bid'ah? Ya keliru. Kok diarani mazmumah atau tercela? Ya keliru. Karena murid ngikuti gurune. Apa sing diamalno gurune ya diamalno karo murite. Wa ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu. Wa ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu. Nah, terus ini mungkin kalian garis bawah. Wa ma asbatu aslahu walam yarid anhum fi'luhu. Sesuatu yang sudah ditetapkan asalnya, walam yarid anhum fi'luhu, dan tidak menjadi perilaku mereka, itu bagaimana hukumnya? Sesuatu yang sudah ditetapkan asalnya tetapi tidak menjadi perilaku mereka, maksudnya apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan tapi mereka tidak mengerjakan. Itu bagaimana hukumnya? Faqala Maliku, Imam Malik mengatakan bid'atun, itu bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin anhum fihi. Ada suatu perkara yang sudah ditetapkan, ternyata tidak dikerjakan oleh mereka, oleh salafus soleh. Nah, kata Imam Malik, berarti itu bid'ah. Pekerjaan itu loh, amal itu loh, berarti bid'ah. Kata Imam Malik, li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Mereka itu tidak meninggalkan suatu perkara, suatu perintah, kecuali perintah yang memang mereka tinggalkan. Li amrin, perkara, kecuali perkara yang memang mereka tinggalkan. Nah, kata Imam Malik, perkara itu berarti bid'ah, karena si salaf itu tidak mungkin meninggalkan suatu perkara kecuali perkara itu memang mereka tinggalkan, berarti perkara itu memang bid'ah. Itu loh maksudnya. Kadang kita tuh rada angel ya menerjemahkan sesuai dengan frase kalimat bahasa Arab. Itu kadang kita sulit memahami dalam bahasa Indonesia. Makanya kadang saya tak toto kalimatnya gampang dipahami. Sama kayak kamu membahasa Arabkan bahasa Indonesia, jadi lucu kabeh. Fi amamal madrasati hunaka maujud sayyara. Iku wong Arab iku bingung ngrungokno. Ngerti maksudnya? Wong Arab itu bingung ngrungokno. Sama kayak kita menerjemahkan Arab ke Indonesia sesuai dengan teks Arabnya. Ya kok ngono mang bulet. Ya apa sih maksudnya? Tapi ketika sudah diterjemahkan secara secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita gampang memahami. Paham ya emang? Jadi Imam Malik emang bid'ah. Perkara iku emang bid'ah. Wa qala Syafi'i. Terus Imam Syafi'i ngendikan, laisa bi bid'ah. Iku gak bid'ah. Wa illam ya'mal bihi as-salafu, walaupun wong salaf iki gak ngelampahi, gak ngelakoni. Laisa bi bid'ah, bukan bid'ah. Wa illam ya'mal bihi as-salaf, walaupun ulama salaf ini tidak melakukan.
li anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Li anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li udrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Karena mereka meninggalkan perkara itu, maksudnya tidak melakukan perkara itu, bisa jadi karena suatu uzur pada waktu-waktu tertentu, atau mereka mengerjakan yang lain yang lebih afdol dari perkara itu, makanya dia meninggalkan. Ngerti maksud saya? Nah gitu. Kamu sholat taraweh, mari isya gak ba'diyah langsung sholat taraweh, itu boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik lagi kalau kamu mari isya sholat ba'diyah dulu, karena keutamaan sholat rawatib itu lebih utama daripada sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu lebih utama dibanding sholat liyane. Jadi mari isya aja langsung taraweh, sholat ba'diyah dhisik. Mestinya awak mikir oleh cagak listrik, lah kok malah oleh dom. Ngerti nggak maksud saya? Iki perbandingan. Sholat rawatib aja ditinggalno gara-gara ngubur sholat taraweh. Ba'diyah isyae lakonono baru sholat taraweh. Walaupun secara fadilah atau keutamaan itu nggak bisa ya kita tempukkan, ngerti ditempukno nggak? Ditabrakno. Fadilah sholat iki mbak lain ditabrakno. Gak kena, karena masing-masing sholat, masing-masing amaliyah itu punya fadilah masing-masing. Tapi secara logika sebagai manusia, sebagai orang awam, kita mikir aja, nek Ramadan itu kan spesialnya sholat taraweh. Lah kalau sholat rawatib, mau Ramadan mau nggak Ramadan kan tetap ada, karena sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Iling-ilingin, sholat rawatib itu sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu, qobliyah ba'diyah. Jadi kata Imam Syafi'i itu bukan bid'ah ketika ada salaf yang tidak mengerjakan suatu perintah. Bisa jadi karena mereka meninggalkan perintah itu karena udzur pada waktu-waktu tertentu, atau bisa jadi mereka meninggalkan untuk mencari amal yang lain yang lebih utama. Nek jari Imam Malik bid'ah, nek jari Imam Syafi'i guru bid'ah. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari' waqad asbatahu wahtalafu aidan fi malam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun. Dan adapun para ulama al-ahkamu, para ulama mengambil dari sunnah yang sudah ditetapkan. Nah terus kemudian mereka berbeda pendapat, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat terhadap suatu perkara mereka berbeda pendapat, iki paham kan ya? Mereka berbeda pendapat terhadap suatu perkara yang tidak ada dasarnya di sunnah, akan tapi juga tidak ada penentang atau apa ya, nggak ada penentang nang sunnah gak ono dalile, tapi yo gak ono hal yang menentang amalan tersebut. Iki ya apa? Iki digaris bawah juga. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari' waqad asbatahu wahtalafu aidun fi malam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun. Mu'aridun itu penentang. Mereka berbeda pendapat. Ono suatu amalan yang mana di sunnah itu enggak ada, tapi masih gak ono sing menentang. Iki apa hukumnya? Paham ya iki, Pak? Statementnya paham ya?
Faqala Malik, Imam Malik mengatakan bid'atun, bid'ah, tetap bid'ah. Imam Malik iki rada keras iki. Bid'ah. Wa qala Syafi'i laisa bi bid'ah. Jarene Imam Syafi'i gak bid'ah iku. Terus sandarane Imam Syafi'i apa? Wastanada li hadisi. Beliau bersandar kepada hadis. Ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Apa yang aku tinggalkan kepada kalian karena belas kasihan, maka itu diampuni. Ini dari Kanjeng Nabi ya, hadis sih. Ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Apa yang aku tinggalkan kepada kalian karena aku iki kasihan, belas kasihan, maka itu diampuni. Sholat tarawih sunnah atau wajib? Sunnah, kan sudah ditetapkan sunnah kan. Terus ono wong gak sholat tarawih, pekorone wetenge loro, itu boleh gak sholat tarawih? Nah, karena ada udzur tadi. Ya, karena ada udzur. Atau gak sholat tarawih pas ketika itu dikongkon ibune golek obat misalkan. Dikon golek obat. Leh tukono ibu obat, ngelu. Was wae tarawih. Ngelu ke sore mang gurung mari-mari sampai saiki. Tukono lho ya. Ayo melu awak melu apa? Wah iki wae tarawih, Bu, tarawih iki gak oleh gak tarawih. Apa siap kula padosaken. Kalau yang tadi yang katanya Imam Syafi'i gitu kan. Qad yakunu li udrin qama bim fil waqti aw lima huwa afdal minhu. Bisa jadi gak dikerjakan itu karena ada udzur dan mencari amalan, mungkin amalan lain, mengerjakan amalan yang lain yang lebih utama. Lah taat karo ibumu kok gak luwih utama timbang salat tarawih. Ngojo mentang-mentang wih iki harus siam. Wih ibumu kon golekno obat apa gawe sakit kepala malah mbok dalili iku lho. Syahrul Ramadan alladzi unzila wa ditapuk parut apa monggo. Nah, seperti itu. Maka apa yang kamu tinggalkan, apa aku yang tinggalkan kepada kalian karena aku kasihan, maka katakannya Nabi itu dia maafkan. Wa kola, siapa sing kola lagi? Saya Zaruk. Wa kola saya Zaruk. Wala hadza ikhtilafum fi darbil idaro. Nah, dalam hal ini mereka berpendapat di dalam darbil idaro itu kalangan zikir. Dikasih mana? Kalangan zikir, darbil idaro. Wa dzikri bil jahri wal jam'i, dan zikir secara jahr dan berjamaah. Kalau kamu mari sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang maghrib ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kan bil jahr, disuarakan. Terus zikirnya kan jamaah. Nah, itu. Ini dibahas ini. Wa du'a ilan doa. Id waroda fil hadisi at-targhibu fihi walam yarid anis salafi fi'luhu. Ketika di dalam hadis ini ada anjuran, ketika di hadis itu ada anjuran untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu bang loh, kalangan zikir bil jahr dan jama'i, terus doa itu ya. Terus salaf tidak mengerjakan. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabilihi li hukmihi bima adahu ilaihi ijtihaduhu alladzi la yajuzu ta'addihi. Wala yasihu lahu alqaulu bi butlani muqabilihi li qiyami syubhatihi. Nah, maka setiap perkataan orang yang menerima maka setiap perkataan tidak menjadi bid'ah.
bagi orang yang melakukannya, li hukmihi karena hukumnya. Maka setiap perkataan tidak menjadi bid'ah bagi orang yang melakukannya, karena itu merupakan hasil ijtihad yang tidak boleh ditentang. Karena itu adalah hasil ijtihad yang tidak boleh ditentang. Ta'adih itu menentang. Wala yasihu lahu al-qaulu bi butlani muqabilihi li qiyami syubhatihi. Dan tidak boleh, tidak sah untuk mengatakan bahwasanya qaul itu batil. Karena ada praktek-prakteknya. Maksudnya batil itu gak oleh ngelakoni ngono mang lho, dzarbil idaro, zikir jama'i bil jahri ku gak oleh. Menentang itu nggak boleh karena itu merupakan hasil ijtihad. Ngerti maksudnya? Kayak wingi lah saya bilang, yasinan. Itu kan hanya dialeknya wong Jawa kan. Yasin ku nek didelek nek wis digawe bareng-bareng yasinan. Dibaca bareng-bareng yasinan. Tahlil la ilaha illallah kan jelas. Kamu nek ngaji Tanqihul Qaul sudah ngaji semalam. Tadi malam sudah Tanqihul Qaul. Bab pertama ya Mas ya. Nah, bab kedua itu fi fadilati la ilaha illallah. Nanti bab ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Fadilah maca la ilaha illallah. Itu kan banyak itu. Di Tanqihul Qaul nanti kalau nanti malam ngaji berarti ngaji bab itu. Dahulal jannah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu fadilah-fadilahnya. Lah perkara diwaca ijen apa diwaca wong akeh kan enggak jadi masalah. Nek diwaca wong akeh jenenge tahlilan. Itu kan ada dalilnya. Maca iku malah sama fadilahnya. Lah gak oleh menentang amalan itu. Karena mereka juga beristihad mengamalkan itu, ya golek dalile. Paham ya? Wong nentang itu gak oleh menurut kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang dijelaskan tadi ini, nggak boleh. Terus mengatakan ini amalan ini batal, amalan ini bid'ah, gak oleh. Karena mereka mengamalkan itu juga ada dalilnya. Wes. Walau qila bidzalika la adda ila tabdi'il ummati kulliha. Walaupun dikatakan amalan itu melakukan pembid'ahan dan bisa dampaknya begini. Ila tabdi'il ummati kulliha. Nek kabeh wong ku iso komentar iki bid'ah, iki sesat, kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan itu masuk neraka. Semua orang bicara kayak begitu, maka akan terjadi ini tabdi'il ummati kulliha. Semua umat akan saling membid'ahkan. Wah, buyar tatanan. Tukaran tok urip iki. Ngerti maksudnya? Ya wis lah kono sing nglakoni ya monggo, sing gak nglakoni ya wis ora usah bid'ah-bid'ano. Karena yang melakukan juga punya dalilnya. Nek kabeh wong iku gelem komentar, kabeh wong iku saling membid'ahkan, ya buyar tatanan iki. Iki malah gak disini karo pangeran. Paham tum? Waqat urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma adahu ilaihi ijtihaduhu sawa'un kulna al-musibu wahidun au muta'addidun. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Begini. Waqat urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu' ma adahu ilaihi ijtihadu. Sawa'un kulna al-musibu wahidun au muta'addidun. Ada usul, ada furu'. Yang perlu kalian ketahui itu. Ada usul, ada furu'.
Usul itu apa? Pokok. Contoh sholat 5 waktu itu pokok. Nek furu, nah tentang amaliyae. Kayak wudu ya, wudu itu usul. Lah furunya itu mang, koyok misalkan membasuh tangan itu mang loh. Ono sing tangan sakmene, ono sing sakmene, gitu ya. Ono sing kepala, sebagian kepala ono sing gini tok, ono sing kudu kabeh, gitu ya. Itu kan itu furu namanya. Furu itu masalah-masalah sing cilik, cabang. Lah kita selama ini tidak pernah berdebat masalah usul, masalah sing pokok. Gak ono sing mengatakan sembahyang subuh iku sunnah, gak ono kan? Iya kan? Gak ono. Semua sepakat mengatakan wajib. Itu masalah usul. Salat zuhur petang rakaat, semua bersepakat, gak ono sing menentang. Tapi nek wiritan sakarepmu. Mau wiritan apa enggak setelahnya ke sakarepmu. Ono sing mengatakan boleh, ono sing mengatakan nggak boleh. Nah, mereka mengatakan boleh sama nggak boleh itu kan di permasalahan furu, ngerti ya? Bukan di masalah usul. Nah, Nabi pernah ngendikan la yusallina ahadun al asra illa fi Bani Quraidah. Dikala itu ada umat Islam mau perjalanan, mau bersafar. Terus Nabi mengatakan la yusallina ahadun al asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun di antara kalian ini sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Contoh begini, ojo sembahyang asar kecuali engkau nanggo Lamongan. Kini Lamongan kan ado ya, 2 jam. Kamu berangkat itu memang jam loro. Berarti itu kan jam 4 di asar gitu ya. Sampai wis maksudnya sembahyang asar nang kono, ojo sembahyang nang dalan, sembahyang nang kono ae. La yusallina ahadun al asra illa fi Bani Quraidah. Nah, gini. Fa adra kaum al asra fi thoriq. Terus rombongan ini ternyata di tengah jalan iku wis krungu salat krungu adzan asar, wis mlebu waktune salat asar. Padahal mereka ini belum sampai di Quraidah. Belum nyampe di Lamongan lah bahasanya. Faqala ba'dum, lah sebagian dari rombongan itu mengatakan umirna bil ajalah wasallu fit thoriq. Kita ini disuruh bergegas untuk segera ke sana. Wasallu fit thoriq, kemudian mereka sholat asar di jalan. Waqala akhirun, dan yang lain berkata umir nabi sholati hunaka fa'akhoru. Kita itu diperintahkan untuk sholat di sana, maka mereka mentakhirkan sholatnya. Jadi ini kan ada 2 kelompok yang berbeda pendapat. Sing siji kimang krono berpemahaman Nabi ngomong ojo sembayang asar kecuali engko nang Bani Quraidah. Lagi di tengah perjalanan gurung tutup Bani Quraidah, wis melbu waktu asar. Kelompok yang pertama memahami bahwasanya Nabi ngomong kayak gitu itu kita diperintahkan untuk ajalah, untuk cepet-cepet. Masih nang tutup nang kono gitu loh. Sehingga mereka wis sembayang kene dhisik. Engko waktu asar wis nang kono. Ngerti maksudnya? Mesti gak sampai kelewat asar gitu loh. Ngerti ya? Nah, terus yang kedua, orang yang kedua ini mengatakan kita itu disuruh Nabi sholat asar di sana. Akhirnya apa? Mereka mentakhirlah sholat asar di sana. 2 orang kan berbeda pendapat ini. Walam jaib sallallahu alaihi wasallam wahidin ala wahidin minhum. Dan Nabi tidak mencela salah satu dari keduanya. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fahima min asyari idalam yakun an hawa. Maka ini merupakan petunjuk bahwasannya mengamalkan syariat itu sesuai dengan apa yang dipahami, asalkan tidak karena dorongan nafsu. Ini yang perlu dicatat, asalkan tidak karena dorongan nafsu, lam yakun an hawa. Itu 2 kelompok ini kan berbeda pendapat dalam memahami dawuh Kanjeng Nabi kan. Iya kan, paham ya tadi ya ceritanya ya.
Yang satu seperti ini, yang kedua seperti inilah. Tutup Bani Quraidah dulu Nabi gak. Nabi ku gak apa ku jenenge? Gak duko, gak nyeneni dijarno. Ah, kesimpulannya berarti mengamalkan syariat itu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Asalkan tidak karena dorongan nafsu. Contoh dorongan nafsu apa? Milih enake. Menenek awakmu wis rabi gitu ya. Kron adem, kena banyu iku wong menggigil. Mari kejemok bojone. Aku sakit tak madhab pindah madhab Malikiyah. Kan gak batal. Nek madhab Syafi'i kan batal. Milih enake. Lho Mas gak wudu ta wong kate salat jamaah. Lho gak aku saiki pindah madhab. Lah apa? Oh kate wudu adem ya. Nek madhab Imam Syafi'i lah wudu maneh aku, kademen. Aku tak pindah madhab Malikiyah. Di mana menyentuh wanita itu yang penting tidak karena hawa nafsu. Enggak membatalkan wudu. Itu gak oleh. Itu berarti kan karena nafsunya, milih enake. Ngerti ya? Nah, ngono. Al mizanu asalisu, takaran yang ketiga. Mizanu tamyiz bisyahada bisyawahidil ahkam. Pertimbangan dengan melihat hukum-hukum. Wa huwa tafsiliyun, dan itu detail. Yang qasimu ila aqsami syariati as-sittah. Akni al-wujuba wan nadba wat tahrima wal karohata wa khilafal aula wal ibahata. Nah ini detail yang terbagi menjadi 6 hukum Islam. Apa wajib, nadbun itu sunnah, tahrim, wal karoha makruh, wa khilafal aula wal ibaha mubah. Fakullu ma in haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la budda fihi ulhiqabi wa ma la fa huwa bid'atun. Apabila suatu perkara yang masuk atau suatu perkara itu ada dalil asalnya, ada hukum asalnya, maka dia distatuskan seperti hukum asalnya itu. Contoh itu mang loh. Contoh kecil ya, kalimat la ilaha illallah. Fadilahnya kan banyak. Berarti kan perintah itu untuk melakukan, untuk membaca lafadz la ilaha illallah. Lah kok ana wong menentang, iki diwaca ping 100, diwaca ping 1000, bergerombol. Ana wong mengatakan iku lho bid'ah. Lah apa bid'ah? Nabi pun nggak tahu ngongkon kayak gini. Lah ngaji dhisik. Wong di hadis kok jelas kok siapa yang baca 100 kali. Satu saya balasannya wis gede, apa maneh diwaca ping 1000. Apa jamaah? Nek ijen-ijen ku abot, makanya jamaah saling memotivasi. Nah, gerombolan wong akeh, wong 40, wong 50, iki kan gak ada dalile. Tapi kan amaliyah ono dalile. Maka hukum ngelakoni iki dicangkokkan kepada hukum asalnya. Berarti apa? Hah? Boleh. Ngerti maksudnya? Perkara dilumpuhna wong 40, wong 50 kan gak ada dalile. Tapi dalil untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini kan ono dalile. Nah, berarti itu diikutkan hukum yang pertama. Wa ma la fa huwa bid'atun. Dan jika tidak ada dasarnya, kalau dalil aslinya, maka ini dinamakan bid'ah. Wa ala hadza al-mizanu jaro kasirun minal muhaqqiqina. Wa tabaroha min haisul lugati lit takrib. Wallahu alam. Summa qala. Siapa yang qala nah? Saya Zaruk. Pokoknya kola sementara ini saya Zaruk, belum ganti fa'il. Waksamuha salah satun. Waksamulan tawi pembagian bid'ah iku salah satun ono telu. Iki mungguhe saya Zaruk. Ono telu. Apa wae? Al bid'ah as-sharihatu, bid'ah yang jelas. Sharihah itu jelas. Soreh, lafdun soreh itu lafaz yang jelas. Kamu itu goblok.
sore kan ya, jelas iku lafdzun sore. Tapi kami ini pinter, cuma jarang belajar sampai pelajaran itu lupa semua. Iku kan bahasa halus kan, iku gak sore jenenge. Lafdzun guru sore, nah lafdzun sore itu mang langsung tes begitu. Pinter, nah iku sore. Wahia ma usbitat min ghairi asrin syar'in fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi fa amatat sunnatan aw abtolat haqqon. Nah, bid'ah yang sore itu yang tidak ada ketetapan asalnya di dalam syariat, baik hukumnya wajib, sunnah atau selainnya, maka itu dinamakan bid'ah. Wa tolat hakon, dan itu secara hak itu batil. Wahadihi syarrul bid'ah, dan ini adalah bid'ah yang paling jelek. Ya kemang lo sembahyang subuh 3 rakaat. Wa in kana laha alfu mustanidin minal usul awil furu' fala ibrata bi. Walaupun dia punya banyak sanad, minal usul awil furu' fala ibrata bi, maka tidak dipertimbangkan, enggak dianggap. Asani al bid'ah al idhofiyatu, bid'ah idhofi. Bid'ah idhofi itu apa? Wahia allati tudhofu li amrin lausul lima minha lam tasihha al munazaatu fi kaunihi sunnatan au ghairu bid'atin fala khilafin au ala khilafin mimma taqaddama. Asal isu yang ketiga, al bid'ah al khilafiyatu wahia al mabniyatu ala aslaini yatajadabuha kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bimuqabilihi qala sunnatun kama taqaddama fi darbil idarati wa dzikril jamaati. Yang ketiga ini adalah bid'ah khilafiyah. Ada 2 dalil atau 2 al-mabniyat yang terbangun atas dasar 2 sandaran, yang mana 2 sandaran ini sama-sama kuat. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini sunnah. Contoh, darbil idaro, kalangan zikir. Ada kan jamaah-jamaah tarekat, atau mungkin jamaah zikir di majelis-majelis zikir itu kan ada. Terus zikir jamaah, ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini bid'ah. Padahal dua-duanya ini sama-sama kuatnya dalilnya. Fahim tum? Satu hal. Terus ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu punya dalil yang kuat, pendapat yang kedua juga punya dalil yang kuat. Maka ini nggak usah diperdebatkan. Sing mau ikut dalil yang pertama monggo, yang mau ikut dalil yang kedua monggo, silahkan. Contohnya apa? Darbil idaro, kalangan zikir, jamaah zikir. Contoh lain apa? Zikir jamaah mari sembahyang itu loh. Ana dalil yang mengatakan Nabi ku nek wiritan gak zikir dhewe-dhewe gitu ya. Ana sing mengatakan, "Lho, pernah Nabi juga pernah zikir jamaah." Lah kan padha ana dalil iki. Maka gak usah diperdebatkan. Sing saleh ku sing gak gelem zikir. Paham ya? Wah, kamu melok zikir jamaah, bah zikir dhewe-dhewe terserah. Aja sing wis zikir mbok salah-salahno. Aja sing wis zikir tapi dengan diam, iku mbok salahno. Salahno sing gak gelem zikir. Salame imam gurung mari dhewe wis mencolot ngale. Lamcing jenenge, mari salam langsung lencing. Sing wis wiritan aja disalahno. Sing wiritan dengan khofi, dengan lire, ayo aja disalahno. Wa qala al-allamatu Muhammad Waliyuddin As-Sibsiriyu wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.